Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di hari Selasa tanggal 29 September 2020. Nah, hari ini kita akan mengawali kegiatan belajar kita dengan melihat kembali membahas soal PTS tema 2 muatan pelajaran PPKN yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan. Disimak baik-baik ya anak-anak agar nantinya kalau ada soal atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kedua PPKN, kalian bisa menjawab dengan lebih baik. Kita mulai. Nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti titik-titik. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam hal ini, jawabannya adalah C. Nah, mengapa dikatakan berbeda-beda? Karena Indonesia itu terdiri dari beraneka macam suku, budaya, adat, rumah tradisional, pakaian daerah, dan seterusnya. Tetapi kita tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Nomor 2. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah, kita cek dari masing-masing jawaban. Sikap yang harus dikembangkan. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Kita coba dari jawaban A. Menghapus semua perbedaan. Tidak mungkin dilakukan ya anak-anak, karena perbedaan itu sudah dari sejak kita lahir antara satu dengan yang lain itu berbeda. Maka ini jawaban salah. Memandang rendah suku dan budaya lain. Kalau kita memandang rendah siapapun itu, meskipun satu suku, satu budaya, tetap orang yang kita pandang rendah itu tidak akan mempunyai hubungan baik dengan kita karena dia merasa sakit hati dan tersinggung. Maka B jawabannya salah. Menganggap sukunya sendiri paling baik. Ini idem dengan jawaban B. Idem itu sama halnya dengan B. Kalau kita merasa paling baik, maka otomatis orang lain itu menjadi lebih rendah dari kita. Maka ini juga merupakan jawaban yang salah. D. Menerima keragaman. Keragaman itu keberagaman, keanekaragaman, bermacam-macam. Suku sebagai kekayaan bangsa. Ini jawaban yang benar. Lanjut nomor berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas. Saling mencintai antar sesama anggota keluarga, anak saling ejek, tidak mematuhi nasihat orang tua, saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Sikap terbuka antar anggota keluarga. Maaf, ini Bu Novi kurang E harusnya, jadi sampai E. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kita lihat dari A. Menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas. Betul. Jadi kamu sebagai seorang anak di rumah, jika kamu mempunyai kewajiban tertentu yang dibebankan kepada kamu, maka lakukanlah itu dengan ikhlas dan tulus sebagai sebuah bentuk tanggung jawabmu bahwa kamu itu anggota dalam keluarga tersebut. Nah, maka jawaban A ini betul. B. Saling mencintai antar sesama anggota keluarga. Orang yang bersatu, orang yang kompak, orang yang berbeda tetapi mau menjadi satu, itu pasti karena didasari oleh rasa saling mencintai. Kalau tidak, maka dia jangankan kok bersatu. Saya yakin, Bu Novi yakin untuk berdekatan saja dengan orang yang tidak kita cintai itu kita enggan atau sungkan begitu. Maka jawaban B benar. C. Anak saling ejek.
Saling mengejek itu artinya adalah menganggap orang lain itu lebih buruk, lebih rendah, lebih jelek daripada kita. Dan menganggap diri kita lebih baik, lebih tinggi, lebih baik. Maka kalau yang namanya orang bersatu itu pasti mereka menghormati perbedaan di antara mereka. Berarti kalau di keluarga ya perbedaan dalam keluarga tersebut meskipun sesama anak. Jadi kakak dan adik tidak saling mengejek. Maka jawaban C itu salah. Jawaban D. Kalimat D, saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Ketika kita berada di dalam sebuah lingkungan keluarga khususnya, nah ketika kita mempunyai rasa hormat terhadap anggota keluarga yang lain, entah itu dia lebih muda atau lebih tua atau justru orang tua kita, maka orang yang ada dalam keluarga tersebut pasti akan merasa nyaman sehingga mereka kompak menjadi sebuah keluarga. Sikap terbuka antar anggota keluarga. Sikap terbuka antar anggota keluarga itu juga akan menjauhkan prasangka buruk antara satu dengan yang lain dalam anggota keluarga tersebut. Maka jawaban E ini juga benar. Maka yang salah adalah jawaban C. Kita lihat di option A, B, C, D-nya. A tentu salah karena ada C, pernyataan C. B juga salah karena ada pernyataan C. C betul karena dia tidak menyebutkan pernyataan C. D juga salah. Lanjut ke nomor berikutnya. Berikut merupakan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang A ini artinya yang belakang ini mengejek yang depan ya. Berarti ini tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan persatuan. Yang B ini piket kelas bersama, yang C ini bertengkar, yang D ini 3 anak mengerjain atau membuli satu anak yang kakinya dilipat ke bawah ini. Nah, dari keempat peristiwa ini yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah B. Lanjut, sikap yang menunjukkan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan di sekolah adalah persatuan dan kesatuan di sekolah. Berarti kompak bersatu dengan teman di sekolah. Selalu berbuat baik terhadap sesama. Ini betul, tetapi yang menjadikan salah adalah sesama. Itu bukan di sekolah tetapi di masyarakat. Gotong royong membuat gedung balai desa. Balai desa itu berarti di lingkungan masyarakat. Bergaul tanpa membeda-bedakan teman ini betul karena teman itu bisa di sekolah, bisa di rumah. Tetapi ini boleh dimasukkan di lingkungan sekolah. Dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan. Pergaulan itu terlalu luas. Dan ini adalah menunjukkan kemampuan pribadi saja, belum menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ya, oke, jawabannya jadi C. Berikutnya, arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa. Ingat, bagi pembangunan bangsa. Mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Betul. Maka jawabannya A. Memperkaya khasanah budaya Nusantara salah. Khasanah itu sama artinya dengan jenis budaya. Tidak ada hubungannya dengan pembangunan ya anak-anak. Menjadi bangsa yang besar sehingga ditakuti negara lain. Kita membangun bangsa kita, negara kita itu bukan untuk ditakuti negara lain, tapi kita ingin menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Jadi yang menjadikan salah adalah bagian belakang. D. Mendukung kekuatan bangsa untuk menguasai bangsa lain. Ini semakin salah. Yang C hanya ditakuti negara lain, yang D malah menguasai bangsa lain juga tidak. Jadi sekali lagi kita membangun bangsa kita, negara kita itu karena kita ingin kehidupan Indonesia, bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan lebih sejahtera. Lanjut,
Di sekolah Anton sedang diadakan, maaf Bu Novi salah, di sekolah Anton sedang diadakan pentas tari dari berbagai daerah. Contoh perilaku yang menghormati keragaman budaya daerah yang dapat dilakukan Anton adalah, kalau di sekolah diadakan pentas tari dari berbagai daerah, maka sikap yang betul adalah A. Menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. B. Menyaksikan pertunjukan itu meskipun dengan hati terpaksa. Salah ya. C. Mengusulkan kepada panitia agar tarian dari daerah lain diganti. Salah juga. Itu berarti kita tidak menghormati. D. Meninggalkan tempat pementasan dengan sopan karena kurang tertarik. Ya, D juga salah. Maka yang betul adalah A. Menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. Lanjut. Keinginan untuk melindungi keutuhan NKRI merupakan wujud dari, melindungi keutuhan itu merupakan wujud dari A. Rasa cinta kita terhadap tanah air. Betul. Jadi karena kita cinta terhadap tanah air kita Indonesia, maka kita bersama-sama berusaha melindungi, menjaga keutuhan NKRI. Ini salah karena kita bukan cinta pada pemerintahannya saja, tapi lebih kepada tanah airnya. Mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penguasa juga salah, rasa dendam juga salah. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Mudah diadu domba atau dihasut oleh pihak yang ingin memecah persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai semakin terpupuk karena semua pihak saling menghormati. C. Tumbuh menjadi bangsa yang berani dalam menghadapi bangsa lain. D. Cepat tanggap dan saling bahu-membahu dalam bermasyarakat. Manfaat persatuan dan kesatuan untuk keutuhan bangsa ditunjukkan oleh huruf. Sekali lagi, manfaat persatuan untuk keutuhan bangsa. Mudah diadu domba tentu tidak, karena kalau kita sudah bersatu, kita tidak akan mudah untuk dihasut oleh pihak lain, karena kita percaya dengan saudara kita setanah air. B. Saling menghargai. Betul. Tumbuh menjadi bangsa yang berani dalam menghadapi bangsa lain itu salah, karena kita tumbuh menjadi bangsa yang berani itu bukan untuk menghadapi bangsa lain, tapi untuk bersaing secara sehat dengan bangsa lain. Bersaing secara sehat itu untuk membangun negara kita menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. D. Cepat tanggap dan saling bahu-membahu dalam bermasyarakat. Betul. Maka pernyataan yang benar adalah B dan D. Kita cocokkan. Lanjut. Pancasila dapat menjadi tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebab Pancasila dapat menjadi tali pengikat persatuan bangsa Indonesia sebab menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan. B. Menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keberagaman. C. Sebagai filter terhadap masuknya kebudayaan asing. D. Mengenal segala ancaman yang datang dari dalam dan luar. Kita lihat bersama. Ini salah karena di sini hubungannya Pancasila dengan persatuan. Maka kalau keberhasilan pembangunan itu lebih kepada bagaimana negara kita itu menuju menjadi negara yang lebih baik lagi di masa mendatang. B. Menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama. Jadi kalau kita mempunyai cita-cita bersama, maka untuk mewujudkannya kita bisa menjadi negara yang bersatu, tidak terpecah belah. Maka itu adalah Pancasila, fungsi Pancasila sebagai pengikat persatuan kita. Jawabannya adalah demikian tadi pembahasan soal PTS muatan PPKN tema kedua yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Nah, tugas hari ini adalah sebagai berikut. Nah, silahkan kalian tulis di buku tulis tematik kalian kelima soal ini terlebih dahulu. Setelah kalian tulis soalnya,
kalian kerjakan kelima soal ini. Kalian boleh mencari di buku ataupun di ringkasan yang kalian miliki. Maka kerjakan dengan sebaik mungkin, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan ingat, tulis dengan rapi dan jelas agar Bu Novi mudah untuk membacanya. Dan satu hal lagi, ketika kalian mengambil gambar tugas ini untuk dikirimkan kepada Bu Novi, tolong posisinya jangan dari bawah atau dari atas buku, tetapi dari depan buku, agar tulisan kalian dapat terbaca dengan jelas. Jawaban dikirimkan kepada Bu Novi paling lambat hari Rabu tanggal 30 September 2020. Demikian tadi pembahasan dan tugas kalian hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan tetap semangat anak-anak. Terima kasih.